Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada materi siang hari ini nanti akan kita praktekkan untuk pembuatan pengolahan kotoran hewan atau limbah ternak. Yang kalau disingkat sekarang trennya itu adalah bokasi. Yang bahan yang kita perlukan yang pertama itu kotoran hewan atau bisa dicampur kompos. Ini kita bisa memakai yang namanya kotoran sapi, bisa dikombinasi dengan kotoran kambing. Nah, kotoran kambing yang teksturnya agak keras itu kalau ditambah kotoran sapi dia akan cepat pecah. Untuk meningkatkan E-nya nanti bisa ditambah dengan kotoran ayam. Itu ya. Kita ambil pada komposisi 1 ton bahan atau sekitar 1000 kg atau 1 ton. Kemudian berikutnya adalah arang sekam. Arang sekam ini arang yang sudah dibakar. Dia kandungannya kalium, tapi masih mengandung karbon. Mengapa arang sekam? Arang sekam ini meningkatkan kandungan kalium, kemudian menciptakan kondisi bahan itu tidak terlalu asam, pH-nya naik, memunculkan karbon. Karena karbon itu diperlukan. Di situ akan muncul rongga udara, menciptakan suhu hangat. Kalau suhu hangat muncul, maka mikroba akan berkembang. Nah, berikutnya bekatul. Oke. Jadi arang sekam 10%-nya kita ambil sekitar 100 kilo. Bekatul ini adalah 10 kilo untuk makanan mikroba. Selanjutnya yang keempat ini dolomit. Apakah harus pakai dolomit selalu? Bagus, tidak harus. Dolomit ini untuk meningkatkan kandungan kalsium dan magnesium, ya. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti fosfat akan terikat oleh kalsium, itu ya. Nah, dolomit ini wajib digunakan pada kotoran-kotoran yang kotoran hewan yang agak basah, sehingga nanti cepat menjadi pH-nya naik untuk perau gitu ya. Jadi agak ketika kebasahannya itu akan menurun. Ini kita perlukan jumlahnya paling tidak 100 kilo, ditabur merata. Kemudian bioaktif. Bioaktif ini kita upayakan kita pakai lactobacillus ya, kemudian nanti bisa ditambah Agensia hayati. Untuk selanjutnya ini contohnya apa? Bioaktif di komposer apa? E4, Na11 yang mengandung lactobacillus. E4 itu berarti kan efektif mikroorganisme ada 4. Kenapa harus lactobacillus? Lactobacillus itu adalah bakteri pengurai lemak. Lemak itu kalau tidak terurai, ini tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Betul nggih? Terus kemudian selanjutnya yang keenam, kita pakai molase atau tetes murni. Ini adalah makanan dari mikroba. Di mana mikroba itu kita tugaskan untuk menguraikan, tapi dia juga butuh hidup agar berkembang, maka diperlukan makanan. Dan tetes murni itu dia juga ada kandungan apa? Nitrogen. Ya. Selanjutnya air cucian beras. Air cucian beras ini sebenarnya ini bisa diganti oleh air bersih. Lalu kenapa kita harus pakai air cucian beras? Tidak harus. Pakai ini lebih baik karena di dalam air cucian beras ini ada mineral penting, ada senyawa molekul yang dia bisa dijadikan bahan makanan untuk penggemukan dari bakteri ini tadi. Bioaktif ini mikroba. Terus kemudian adik-adik sampai poin 7 ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau sejelas saya tambah. Ini yang kemarin Mas Rama dan teman-teman Mas Umar plusnya. Ini plus. Jadi kalau kita buat bokasi plus itu artinya kita mengolah limbah kotoran limbah ternak itu, kotoran hewan itu dengan bahan pengurai tapi ditambah plus trichoderma. Kenapa trichoderma? Untuk memperkuat kandungan
bahan organik pupuk vokasi itu nanti agar dia di dalam tanah menciptakan akar itu lebih toleran tahan terhadap serangan jamur. Kemudian ini ada bacillus. Nah, bacillus semua bakteri jenis bacillus ini penting sekali kalau jenengan tak ada ditambahkan di dalam pembuatan pupuk organik vokasi untuk memperkuat. Artinya memperkuat gini, bacillus itu jenis bakteri atau mikroba yang dia memiliki kemampuan untuk bioremediasi, yaitu suatu proses aktivitas mikroorganisme untuk menetralkan atau menghancurkan polutan tanah. Polutan itu kan polusi-polusi yang ada di dalam tanah. Seperti itu, senyawa berbahaya, logam berat, seperti itu. Nah, kalau itu mengapa bisa muncul polutan tanah? Penggunaan pestisida berlebihan, penggunaan kimia pupuk berlebihan, dan zat-zat lain yang dia tidak tereduksi di dalam tanah, maka berdampak kepada munculnya keracunan itu tadi, polutan itu tadi. Itu ya. Dan tidak kalah pentingnya, kalau ini muncul ada bacillus, ini nanti bahan organik itu akan meningkatkan apa? Permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah itu adalah suatu kemampuan material untuk menghasilkan porositas, rongga udara dan air. Ada rongga karena apa? Di dalam tanah itu butuh O2 enggak? Butuh air enggak? Nah, kalau tidak ada porositas, maka tanaman tidak akan hidup dengan maksimal. Ngerti nggih? Jelas? Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini PR Pseudomonas florense ini juga plus. Maka plus itu, tambahan itu kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di daerah misalkan suatu wilayah yang dia sering ada serangan jamur fusarium, maka tingkatkan kandungan trichodermanya. Trichoderma itu dan basil sama ini juga memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur hara, tetapi spesifikasinya lebih kepada pertahanan terhadap jamur melawan jamur. Ini kan jamur hidup, jamur antagonis melawan patogen. Terus bacillus pun demikian. Nah, PF ini nanti kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahan organik itu. Waktu kita gunakan pupuk vokasinya, nanti tanah itu relatif lebih kuat tahan terhadap serangan layu bakteri. Pak, bedanya apa layu bakteri dengan fusarium? Kalau bakteri itu baunya lebih busuk. Kalau fusarium disebabkan oleh jamur, itu akarnya masih utuh, tapi nanti ditarik lepas kulitnya itu. Nanti akan kita perhatikan di lapangan. Selanjutnya yang terakhir metarhizium. Nah, inilah metarhizium, ini jenis jamur yang dia digunakan kalau disemprotkan di lahan tanaman langsung, dia menginfeksi serangga. Kalau ulat itu nanti dia akan tidak mati tapi kaku, memanjang kecil, jarak 3 hari dia putih, dipatahkan ini bisa. Itu ya Dede. Nanti saya kira ini materi pembuatan vokasi atau pengolahan limbah ternak yang nanti kalau ada adik di sini KKN bisa dimanfaatkan. Nanti kita lanjut pembuatan pestisida nabati. Jelas ya? Yes. Beri aplaus dulu untuk kita. Terima kasih.